Kisah Abu Nawas membimbing pasangan muda agar langgeng. Pada suatu hari di Baghdad, seorang pasangan muda datang menemui Abu Nawas. Mereka adalah sepasang pengantin baru yang merasa bahagia tetapi cemas akan masa depan rumah tangga mereka. Si suami bernama Harun, seorang pedagang kain yang baru merintis usahanya. Sementara istrinya Zahra adalah seorang gadis desa yang baru saja pindah ke kota untuk mengikuti suaminya. "Wahai Abu Nawas," kata Harun, membuka pembicaraan. "Kami datang untuk memohon bimbinganmu. Kami mendengar bahwa engkau adalah orang yang bijak dan dapat memberikan fatwa untuk kehidupan. Kami ingin tahu bagaimana caranya agar rumah tangga kami tetap harmonis dan langgeng hingga akhir hayat." Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan mereka. "Kalian memilih jalan yang baik dengan meminta nasihat sebelum masalah besar menghampiri," kata Abu Nawas. "Namun, aku ingin tahu lebih dulu, apa yang membuat kalian merasa perlu mempersiapkan diri seperti ini?" Zara menjawab dengan jujur, "Aku takut, wahai Abu Nawas, bahwa perbedaan antara aku dan suamiku akan menjadi penghalang. Dia sibuk dengan usahanya sedangkan aku belum terbiasa hidup di kota besar. Aku khawatir tidak mampu menjadi istri yang baik." Harun mengangguk menambahkan, "Dan aku khawatir tidak bisa menjadi suami yang adil dan sabar. Aku sering merasa lelah dengan pekerjaan dan takut tidak mampu memenuhi harapannya." Mendengar itu, Abu Nawas tertawa kecil, bukan untuk mengejek, tetapi untuk menenangkan mereka. "Ketahuilah," katanya, "bahwa kekhawatiran kalian adalah tanda bahwa kalian ingin berusaha. Itu sudah separuh jalan menuju keberhasilan. Sekarang, dengarkan baik-baik, karena aku akan memberikan kalian tugas yang harus dilakukan secara bersama-sama." Harun dan Zahra memandang Abu Nawas dengan penuh perhatian. "Tugas pertama," kata Abu Nawas, "setiap pagi setelah sholat subuh, kalian harus duduk bersama dan saling bercerita tentang apa yang ingin kalian capai hari itu. Tidak perlu lama, cukup 5 atau 10 menit. Hal ini akan membuat kalian saling memahami dan menyelaraskan pikiran." "Tugas kedua," lanjut Abu Nawas, "setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu untuk saling menceritakan hal baik yang kalian lihat pada satu sama lain di hari itu. Misalnya, Zahra bisa memuji kerja keras Harun, dan Harun bisa memuji masakan Zahra. Dengan begitu, kalian akan lebih menghargai satu sama lain." Pasangan muda itu mendengar dengan penuh semangat, tetapi Abu Nawas belum selesai. Tugas ketiga adalah yang paling penting," katanya sambil tersenyum misterius. "Setiap kali kalian bertengkar, masing-masing harus menulis satu surat pendek. Dalam surat itu, tulislah hal yang kalian rasa tidak adil, tetapi jangan lupa untuk mengakhiri surat dengan satu ulasan kenapa kalian tetap mencintai satu sama lain." Harun dan Zahra tampak terkejut mendengar tugas terakhir seperti ini. "Mengapa kami harus menulis surat, wahai Abu Nawas?" tanya Zahra. Abu Nawas menjelaskan dengan lembut, "Karena saat kalian bertengkar, emosi akan menguasai hati dan kata-kata. Jika kalian berbicara langsung, kalian mungkin akan melukai perasaan satu sama lain. Tetapi dengan menulis, kalian diberi waktu untuk merenung dan mengungkapkan perasaan dengan lebih bijaksana. Lagi pula, membaca alasan kenapa kalian tetap mencintai satu sama lain di akhir surat itu akan mengingatkan kalian bahwa cinta lebih besar dari perselisihan kecil." Pasangan itu terdiam sejenak, merenungkan nasihat Abu Nawas. Kemudian, dengan penuh rasa syukur, mereka mengucapkan terima kasih. "Kami akan melakukan semua yang kau nasihatkan, wahai Abu Nawas," kata Harun. Hari-hari berlalu dan pasangan muda itu menjalankan tugas-tugas yang diberikan Abu Nawas dengan sungguh-sungguh. Pagi mereka menjadi penuh semangat karena percakapan tentang rencana hari itu. Malam mereka menjadi lebih hangat karena saling mengapresiasi hal-hal kecil di antara mereka.
Ketika mereka bertengkar, surat-surat yang mereka tulis menjadi sarana untuk mendinginkan emosi dan memperbaiki komunikasi. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata Harun dengan wajah yang cerah, "tugas-tugasmu telah mengubah rumah tangga kami. Kami sekarang merasa lebih dekat dan saling memahami. Bahkan saat ada masalah, kami tahu cara menyelesaikannya tanpa saling menyakiti." Abu Nawas tersenyum mendengar kabar itu. "Ketahuilah," katanya, "bahwa rumah tangga adalah perjalanan yang sangat panjang. Apa yang kalian pelajari sekarang hanyalah permulaan. Teruslah belajar dan saling mendukung, karena cinta sejati tidak ditemukan dalam kesempurnaan, tetapi dalam usaha bersama untuk menghadapi ketidaksempurnaan." Pasangan muda itu pulang dengan hati yang penuh rasa syukur. Sejak saat itu, mereka menjadi contoh pasangan yang harmonis di lingkungan mereka, dan nama Abu Nawas kembali dikenang sebagai orang yang bijak dan tidak hanya pandai bersiasat, tetapi juga mampu membimbing yang sedang mencari jalan. Beberapa tahun berlalu, pasangan Harun dan Sarah semakin matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka telah menjalankan kebiasaan yang diajarkan oleh Abu Nawas, bahkan menambahkan tradisi-tradisi baru yang mempererat hubungan mereka. Namun, seperti kehidupan pada umumnya, masalah baru mulai bermunculan seiring bertambahnya tanggung jawab. Harun yang kini usahanya semakin berkembang, seringkali harus melakukan perjalanan jauh untuk berdagang. Hal ini membuat Zara merasa kesepian, terutama setelah anak pertama mereka lahir. Zara merasakan beban mengurus rumah dan anak seorang diri, sementara Harun merasa tertekan dengan tanggung jawab sebagai pencari nafkah. Meskipun mereka masih saling mencintai, perasaan tidak dihargai mulai muncul di hati keduanya. Suatu malam, setelah Harun pulang dari perjalanan dagang yang panjang, Zara menyambutnya dengan sifat tingkah laku yang dingin. "Kau hanya peduli pada pekerjaanmu," kata Zara sambil menahan air mata. "Aku di sini setiap hari mengurus rumah dan anak, tapi kau tidak pernah bertanya bagaimana keadaanku." Harun yang kelelahan merasa tersinggung dengan ucapan istrinya. "Kau tidak tahu betapa sulitnya mencari nafkah untuk keluarga ini," balas Harun dengan nada yang keras. "Aku bekerja siang dan juga malam demi kalian, tetapi kau malah mengeluh." Pertengkaran malam itu berakhir dengan keduanya yang saling diam, dan Zara menangis di kamar sementara Harun duduk sendirian di ruang tamu. Dalam keheningan itu, Harun teringat akan tugas-tugas yang dulu diberikan Abu Nawas. Ia bangkit, mengambil kertas dan pena, lalu mulai menulis surat seperti yang diajarkan. "Zara, istriku tercinta," tulis Harun. "Aku tahu aku sering tidak ada di rumah dan tidak banyak membantu. Tetapi itu bukan karena aku tidak peduli. Aku bekerja keras karena aku ingin kau dan anak kita hidup dengan nyaman. Namun aku sadar bahwa aku juga telah lalai menanyakan kabarmu, mendengarkan keluh kesahmu, dan berbagi beban denganmu. Maafkan aku mencintaimu karena kau adalah perempuan yang sabar, tangguh, dan penuh kasih sayang." Selesai menulis, Harun meletakkan surat itu di atas meja dan pergi tidur. Pagi harinya, Zara menemukan surat itu. Ia membacanya dengan air mata yang mengalir. Merasa tersentuh, Zara pun menulis balasan. "Harun, suamiku yang aku cintai," tulis Zara. "Aku tahu kau bekerja keras untuk kami, dan aku bersyukur atas semua yang kau lakukan. Namun aku juga merasa lelah dan kesepian. Aku tidak membutuhkan banyak harta, tetapi aku sangat membutuhkan waktu dan perhatianmu. Aku minta maaf karena kemarin aku berkata kasar. Aku mencintaimu karena kau adalah laki-laki yang bertanggung jawab, penyayang, dan penuh dedikasi." Harun membaca surat itu dan menyadari betapa pentingnya mendengarkan perasaan istrinya. Ia berjanji untuk meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga. Sejak saat itu, mereka kembali menjalankan tugas-tugas yang diajarkan Abu Nawas dengan lebih serius.
Namun masalah lain muncul ketika anak-anak mereka mulai tumbuh besar. Harun dan Zara mendapati bahwa mendidik anak adalah tantangan yang jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Anak sulung mereka, seorang bocah laki-laki bernama Hasan, mulai menunjukkan sikap keras kepala. Ia sering membantah dan sulit diatur, membuat Zara merasa kewalahan. Bagaimana kita bisa mendidik Hasan agar menjadi anak yang baik? Tanya Zara suatu hari. Harun berpikir sejenak, lalu berkata, kita harus kembali menemui Abu Nawas. Dia pasti memiliki cara untuk membantu kita. Mereka pergi menemui Abu Nawas yang kini sudah berusia lebih tua, tetapi tetap ceria dan bijaksana. Setelah mendengarkan keluhan mereka, Abu Nawas tertawa kecil. Kalian telah melewati banyak ujian dalam rumah tangga, dan aku bangga melihat kalian tetap bersama, katanya. Namun, mendidik anak memang membutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan yang lebih besar. Abu Nawas memberi mereka sebuah tugas baru. Ia berkata, anak-anak adalah pohon yang tumbuh. Jika kalian ingin pohon itu berbuah manis, kalian harus menyiraminya dengan kasih sayang, menyiangi gulma di sekitarnya dengan nasihat yang baik, dan melindunginya dari badai dengan doa. Tetapi ingatlah, jangan pernah mematahkan rantingnya dengan kemarahan yang berlebihan. Abu Nawas kemudian memberikan contoh. Setiap kali Hasan berbuat salah, jangan langsung memarahinya. Sebaliknya, ajak dia bicara dengan lembut, tanyakan mengapa ia melakukannya dan apa yang ia rasakan. Dengan begitu, ia akan belajar memahami akibat dari tindakannya tanpa merasa dihukum. Harun dan Zara mulai menerapkan nasihat itu di rumah. Awalnya tidak mudah, tetapi perlahan mereka melihat perubahan pada Hasan. Anak itu mulai lebih mendengarkan dan menghormati orang tuanya. Hari-hari terus berlalu dan Harun serta Zara tumbuh menjadi pasangan yang semakin dewasa dan bijaksana. Kehidupan mereka tidak selalu sempurna, tetapi mereka selalu menemukan cara untuk mengatasinya bersama-sama. Setiap kali menghadapi masalah, mereka selalu teringat pada Abu Nawas, guru bijak yang pernah membimbing mereka. Nama Abu Nawas terus hidup dalam hati mereka sebagai sosok yang tidak hanya pandai berkelakar, tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang mampu menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Harun dan Zara pun mewariskan pelajaran ini kepada anak-anak mereka, sehingga kebahagiaan dan keharmonisan keluarga mereka tetap terjaga dari generasi ke generasi. Tahun demi tahun berlalu, Harun dan Zara menjalani kehidupan dengan penuh hikmah. Anak-anak mereka tumbuh dewasa, masing-masing dengan jalan hidupnya. Hasan yang dahulu dikenal keras kepala, kini menjadi seorang pemuda bijak yang dikenal karena kepemimpinannya di desa. Adik-adiknya mengikuti jejak baik yang dia wariskan, membuat Harun dan Zara merasa bangga sekaligus bersyukur. Namun, waktu tidak pernah berhenti dan usia senja mulai menyapa pasangan ini. Rambut Harun memutih, tubuhnya tak lagi setegap dulu. Zara pun mulai lambat dalam bergerak, meskipun semangatnya tetap seperti dahulu. Keduanya sering duduk di beranda rumah, mengenang masa-masa penuh perjuangan yang pernah mereka lalui bersama. Pada suatu hari yang cerah, Harun memutuskan untuk mengunjungi Abu Nawas. Sudah lama ia tidak bertemu sang guru yang sangat berjasa dalam kehidupannya. Zara yang merasa tubuhnya terlalu lelah memilih untuk tinggal di rumah sambil mempersiapkan makanan kesukaan Harun untuk menyambut kepulangannya nanti. Setibanya di rumah Abu Nawas, Harun disambut oleh suasana hening. Rumah yang dahulu selalu dipenuhi gelak tawa kini terasa sunyi. Seorang pemuda menyambut Harun di depan pintu. Dengan suara lirih ia berkata, "Tuan Harun, maafkan kami. Guru kami, Abu Nawas, telah meninggalkan dunia ini beberapa bulan yang lalu." Berita itu seperti petir di siang bolong bagi Harun. Matanya berkaca-kaca, hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Namun, pemuda itu segera mengajak Harun masuk ke rumah dan memberinya secari surat. "Guru kami meninggalkan surat ini untuk Anda. Ia tahu suatu hari Anda akan datang." Harun membuka surat itu dengan tangan yang bergetar.
Tulisan tangan Abu Nawas yang khas memenuhi halaman kertas itu. Surat itu berbunyi, Harun, sahabatku yang baik. Jika kau membaca surat ini, itu berarti aku telah kembali kepada Sang Pencipta. Jangan bersedih, karena hidup adalah perjalanan menuju pertemuan dengannya. Aku bahagia melihat bagaimana kau dan Zara membangun keluarga yang harmonis. Kau telah membuktikan bahwa cinta, kerja keras, dan kesabaran adalah fondasi kehidupan yang sejati. Tetapi ingatlah Harun, perjalananmu belum selesai. Ajarkan anak-anakmu apa yang telah kau pelajari dariku. Dan lebih dari itu, tambahkan kebijaksanaanmu sendiri. Dunia terus berubah dan setiap generasi menghadapi tantangan baru. Jadilah pemandu yang lembut, seperti pelita dalam kegelapan. Dan saat waktumu tiba untuk kembali ke pangkuannya, pastikan kau meninggalkan jejak kebaikan yang takkan pernah pudar. Dengan begitu namamu akan dikenang bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di langit yang abadi. Harun membaca surat itu dengan air mata yang mengalir deras. Ia merasa seperti Abu Nawas masih berbicara langsung kepadanya, memberikan bimbingan meski tak lagi hadir secara fisik. Setelah menghabiskan waktu berdoa di rumah Abu Nawas, Harun pulang dengan hati yang damai. Setibanya di rumah, Zahra menyambutnya dengan senyuman. Harun menceritakan kabar tentang Abu Nawas dan membacakan isi surat itu kepada istrinya. Zahra pun menangis, bukan karena duka tetapi karena rasa syukur atas keberadaan Abu Nawas dalam hidup mereka. Hari-hari Harun dan Zahra di usia senja, mereka diisi dengan mendidik cucu-cucu mereka, menanamkan nilai-nilai cinta, kesabaran, dan juga kebijaksanaan. Mereka sering menceritakan kisah-kisah Abu Nawas, bagaimana ia dengan cara uniknya mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya. Ketika akhirnya Harun dan Zahra dipanggil oleh Allah, mereka meninggalkan warisan yang tak ternilai, keluarga yang kokoh dalam keimanan dan kebijaksanaan. Di desa mereka, nama Abu Nawas terus dikenang melalui cerita-cerita Harun dan Zahra, menginspirasi generasi demi generasi untuk hidup dengan cinta dan penuh hikmah. Dan di tempat yang lebih tinggi, Harun, Zahra, dan Abu Nawas mungkin sedang tertawa bersama, merayakan perjalanan hidup yang penuh keberkahan. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa cinta dipadukan dengan iman dan kebijaksanaan adalah jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Tamat. Kisah Abu Nawas membimbing pasangan muda agar langgeng. Pada suatu hari di Baghdad, seorang pasangan muda datang menemui Abu Nawas. Mereka adalah sepasang pengantin baru yang merasa bahagia tetapi cemas akan masa depan rumah tangga mereka. Si suami bernama Harun, seorang pedagang kain yang baru merintis usahanya. Sementara istrinya Zahra adalah seorang gadis desa yang baru saja pindah ke kota untuk mengikuti suaminya. "Wahai Abu Nawas," kata Harun, membuka pembicaraan. "Kami datang untuk memohon bimbinganmu. Kami mendengar bahwa engkau adalah orang yang bijak dan dapat memberikan fatwa untuk kehidupan. Kami ingin tahu bagaimana caranya agar rumah tangga kami tetap harmonis dan langgeng hingga akhir hayat." Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan mereka. "Kalian memilih jalan yang baik dengan meminta nasihat sebelum masalah besar menghampiri," kata Abu Nawas. "Namun, aku ingin tahu lebih dulu, apa yang membuat kalian merasa perlu mempersiapkan diri seperti ini?" Zahra menjawab dengan jujur, "Aku takut, wahai Abu Nawas, bahwa perbedaan antara aku dan suamiku akan menjadi penghalang. Dia sibuk dengan usahanya sedangkan aku belum terbiasa hidup di kota besar. Aku khawatir tidak mampu menjadi istri yang baik." Harun mengangguk menambahkan, "Dan aku khawatir tidak bisa menjadi suami yang adil dan sabar. Aku sering merasa lelah dengan pekerjaan dan takut tidak mampu memenuhi harapannya." Mendengar itu, Abu Nawas tertawa kecil, bukan untuk mengejek, tetapi untuk menenangkan mereka. "Ketahuilah," katanya, "bahwa
Kekhawatiran kalian adalah tanda bahwa kalian ingin berusaha. Itu sudah separuh jalan menuju keberhasilan. Sekarang, dengarkan baik-baik. Karena aku akan memberikan kalian tugas yang harus dilakukan secara bersama-sama. Harun dan Zahra memandang Abu Nawas dengan penuh perhatian. Tugas pertama, kata Abu Nawas. Setiap pagi setelah sholat subuh, kalian harus duduk bersama dan saling bercerita tentang apa yang ingin kalian capai hari itu. Tidak perlu lama, cukup 5 atau 10 menit. Hal ini akan membuat kalian saling memahami dan menyelaraskan pikiran. Tugas kedua, lanjut Abu Nawas. Setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu untuk saling menceritakan hal baik yang kalian lihat pada satu sama lain di hari itu. Misalnya, Zahra bisa memuji kerja keras Harun, dan Harun bisa memuji masakan Zahra. Dengan begitu, kalian akan lebih menghargai satu sama lain. Pasangan muda itu mendengar dengan penuh semangat, tetapi Abu Nawas belum selesai. Tugas ketiga adalah yang paling penting, katanya sambil tersenyum misterius. Setiap kali kalian bertengkar, masing-masing harus menulis satu surat pendek. Dalam surat itu, tulislah hal yang kalian rasa tidak adil, tetapi jangan lupa untuk mengakhiri surat dengan satu ulasan kenapa kalian tetap mencintai satu sama lain. Harun dan Zahra tampak terkejut mendengar tugas terakhir seperti ini. Mengapa kami harus menulis surat, wahai Abu Nawas? Tanya Zahra. Abu Nawas menjelaskan dengan lembut. Karena saat kalian bertengkar, emosi akan menguasai hati dan kata-kata. Jika kalian berbicara langsung, kalian mungkin akan melukai perasaan satu sama lain. Tetapi dengan menulis, kalian diberi waktu untuk merenung dan mengungkapkan perasaan dengan lebih bijaksana. Lagi pula, membaca alasan kenapa kalian tetap mencintai satu sama lain di akhir surat itu akan mengingatkan kalian bahwa cinta lebih besar dari perselisihan kecil. Pasangan itu terdiam sejenak, merenungkan nasihat Abu Nawas. Kemudian, dengan penuh rasa syukur, mereka mengucapkan terima kasih. Kami akan melakukan semua yang kau nasihatkan, wahai Abu Nawas, kata Harun. Hari-hari berlalu dan pasangan muda itu menjalankan tugas-tugas yang diberikan Abu Nawas dengan sungguh-sungguh. Pagi mereka menjadi penuh semangat karena percakapan tentang rencana hari itu. Malam mereka menjadi lebih hangat karena saling mengapresiasi hal-hal kecil di antara mereka. Ketika mereka bertengkar, surat-surat yang mereka tulis menjadi sarana untuk mendinginkan emosi dan memperbaiki komunikasi. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali menemui Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kata Harun dengan wajah yang cerah. Tugas-tugasmu telah mengubah rumah tangga kami. Kami sekarang merasa lebih dekat dan saling memahami. Bahkan saat ada masalah, kami tahu cara menyelesaikannya tanpa saling menyakiti. Abu Nawas tersenyum mendengar kabar itu. Ketahuilah, katanya, bahwa rumah tangga adalah perjalanan yang sangat panjang. Apa yang kalian pelajari sekarang hanyalah permulaan. Teruslah belajar dan saling mendukung. Karena cinta sejati tidak ditemukan dalam kesempurnaan, tetapi dalam usaha bersama untuk menghadapi ketidaksempurnaan. Pasangan muda itu pulang dengan hati yang penuh rasa syukur. Sejak saat itu, mereka menjadi contoh pasangan yang harmonis di lingkungan mereka, dan nama Abu Nawas kembali dikenang sebagai orang yang bijak dan tidak hanya pandai bersiasat, tetapi juga mampu membimbing yang sedang mencari jalan. Beberapa tahun berlalu, pasangan Harun dan Zahra semakin matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka telah menjalankan kebiasaan yang diajarkan oleh Abu Nawas, bahkan menambahkan tradisi-tradisi baru yang mempererat hubungan mereka. Namun, seperti kehidupan pada umumnya, masalah baru mulai bermunculan seiring bertambahnya tanggung jawab. Harun yang kini usahanya semakin berkembang, seringkali harus melakukan perjalanan jauh untuk berdagang.
Hal ini membuat Zara merasa kesepian, terutama setelah anak pertama mereka lahir. Zara merasakan beban mengurus rumah dan anak seorang diri, sementara Harun merasa tertekan dengan tanggung jawab sebagai pencari nafkah. Meskipun mereka masih saling mencintai, perasaan tidak dihargai mulai muncul di hati keduanya. Suatu malam, setelah Harun pulang dari perjalanan dagang yang panjang, Zara menyambutnya dengan sifat tingkah laku yang dingin. "Kau hanya peduli pada pekerjaanmu," kata Zara sambil menahan air mata. "Aku di sini setiap hari mengurus rumah dan anak, tapi kau tidak pernah bertanya bagaimana keadaanku." Harun yang kelelahan merasa tersinggung dengan ucapan istrinya. "Kau tidak tahu betapa sulitnya mencari nafkah untuk keluarga ini," balas Harun dengan nada yang keras. "Aku bekerja siang dan juga malam demi kalian, tetapi kau malah mengeluh." Pertengkaran malam itu berakhir dengan keduanya yang saling diam, dan Zara menangis di kamar sementara Harun duduk sendirian di ruang tamu. Dalam keheningan itu, Harun teringat akan tugas-tugas yang dulu diberikan Abu Nawas. Ia bangkit, mengambil kertas dan pena, lalu mulai menulis surat seperti yang diajarkan. "Zara, istriku tercinta," tulis Harun. "Aku tahu aku sering tidak ada di rumah dan tidak banyak membantu. Tetapi itu bukan karena aku tidak peduli. Aku bekerja keras karena aku ingin kau dan anak kita hidup dengan nyaman. Namun aku sadar bahwa aku juga telah lalai menanyakan kabarmu, mendengarkan keluh kesahmu, dan berbagi beban denganmu. Maafkan aku mencintaimu, karena kau adalah perempuan yang sabar, tangguh, dan penuh kasih sayang." Selesai menulis, Harun meletakkan surat itu di atas meja dan pergi tidur. Pagi harinya, Zara menemukan surat itu. Ia membacanya dengan air mata yang mengalir. Merasa tersentuh, Zara pun menulis balasan. "Harun, suamiku yang aku cintai," tulis Zara. "Aku tahu kau bekerja keras untuk kami, dan aku bersyukur atas semua yang kau lakukan. Namun aku juga merasa lelah dan kesepian. Aku tidak membutuhkan banyak harta, tetapi aku sangat membutuhkan waktu dan perhatianmu. Aku minta maaf karena kemarin aku berkata kasar. Aku mencintaimu karena kau adalah laki-laki yang bertanggung jawab, penyayang, dan penuh dedikasi." Harun membaca surat itu dan menyadari betapa pentingnya mendengarkan perasaan istrinya. Ia berjanji untuk meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga. Sejak saat itu, mereka kembali menjalankan tugas-tugas yang diajarkan Abu Nawas dengan lebih serius. Namun masalah lain muncul ketika anak-anak mereka mulai tumbuh besar. Harun dan Zara mendapati bahwa mendidik anak adalah tantangan yang jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Anak sulung mereka, seorang bocah laki-laki bernama Hasan, mulai menunjukkan sikap keras kepala. Ia sering membantah dan sulit diatur, membuat Zara merasa kewalahan. "Bagaimana kita bisa mendidik Hasan agar menjadi anak yang baik?" tanya Zara suatu hari. Harun berpikir sejenak, lalu berkata, "Kita harus kembali menemui Abu Nawas. Dia pasti memiliki cara untuk membantu kita." Mereka pergi menemui Abu Nawas yang kini sudah berusia lebih tua, tetapi tetap ceria dan bijaksana. Setelah mendengarkan keluhan mereka, Abu Nawas tertawa kecil. "Kalian telah melewati banyak ujian dalam rumah tangga, dan aku bangga melihat kalian tetap bersama," katanya. "Namun, mendidik anak memang membutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan yang lebih besar." Abu Nawas memberi mereka sebuah tugas baru. Ia berkata, "Anak-anak adalah pohon yang tumbuh. Jika kalian ingin pohon itu berbuah manis, kalian harus menyiraminya dengan kasih sayang, menyiangi gulma di sekitarnya dengan nasihat yang baik, dan melindunginya dari badai dengan doa. Tetapi ingatlah, jangan pernah mematahkan rantingnya dengan kemarahan yang berlebihan." Abu Nawas kemudian memberikan contoh. Setiap kali Hasan berbuat salah, jangan langsung memarahinya. Sebaliknya, ajak dia bicara dengan lembut. Tanyakan mengapa ia melakukannya dan apa yang ia rasakan. Dengan begitu, ia akan belajar memahami akibat dari tindakannya tanpa merasa dihukum.
Harun dan Zara mulai menerapkan nasihat itu di rumah. Awalnya tidak mudah, tetapi perlahan mereka melihat perubahan pada Hasan. Anak itu mulai lebih mendengarkan dan menghormati orang tuanya. Hari-hari terus berlalu dan Harun serta Zara tumbuh menjadi pasangan yang semakin dewasa dan bijaksana. Kehidupan mereka tidak selalu sempurna, tetapi mereka selalu menemukan cara untuk mengatasinya bersama-sama. Setiap kali menghadapi masalah, mereka selalu teringat pada Abu Nawas, guru bijak yang pernah membimbing mereka. Nama Abu Nawas terus hidup dalam hati mereka sebagai sosok yang tidak hanya pandai berkelakar, tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang mampu menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Harun dan Zara pun mewariskan pelajaran ini kepada anak-anak mereka, sehingga kebahagiaan dan keharmonisan keluarga mereka tetap terjaga dari generasi ke generasi. Tahun demi tahun berlalu, Harun dan Zara menjalani kehidupan dengan penuh hikmah. Anak-anak mereka tumbuh dewasa, masing-masing dengan jalan hidupnya. Hasan yang dahulu dikenal keras kepala, kini menjadi seorang pemuda bijak yang dikenal karena kepemimpinannya di desa. Adik-adiknya mengikuti jejak baik yang dia wariskan, membuat Harun dan Zara merasa bangga sekaligus bersyukur. Namun, waktu tidak pernah berhenti dan usia senja mulai menyapa pasangan ini. Rambut Harun memutih, tubuhnya tak lagi setegap dulu. Zara pun mulai lambat dalam bergerak, meskipun semangatnya tetap seperti dahulu. Keduanya sering duduk di beranda rumah, mengenang masa-masa penuh perjuangan yang pernah mereka lalui bersama. Pada suatu hari yang cerah, Harun memutuskan untuk mengunjungi Abu Nawas. Sudah lama ia tidak bertemu sang guru yang sangat berjasa dalam kehidupannya. Zara yang merasa tubuhnya terlalu lelah memilih untuk tinggal di rumah sambil mempersiapkan makanan kesukaan Harun untuk menyambut kepulangannya nanti. Setibanya di rumah Abu Nawas, Harun disambut oleh suasana hening. Rumah yang dahulu selalu dipenuhi gelak tawa kini terasa sunyi. Seorang pemuda menyambut Harun di depan pintu. Dengan suara lirih ia berkata, "Tuan Harun, maafkan kami. Guru kami, Abu Nawas, telah meninggalkan dunia ini beberapa bulan yang lalu." Berita itu seperti petir di siang bolong bagi Harun. Matanya berkaca-kaca, hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Namun, pemuda itu segera mengajak Harun masuk ke rumah dan memberinya secari surat. "Guru kami meninggalkan surat ini untuk Anda. Ia tahu suatu hari Anda akan datang." Harun membuka surat itu dengan tangan yang bergetar. Tulisan tangan Abu Nawas yang khas memenuhi halaman kertas itu. Surat itu berbunyi, "Harun, sahabatku yang baik. Jika kau membaca surat ini, itu berarti aku telah kembali kepada Sang Pencipta. Jangan bersedih, karena hidup adalah perjalanan menuju pertemuan dengannya. Aku bahagia melihat bagaimana kau dan Zara membangun keluarga yang harmonis. Kau telah membuktikan bahwa cinta, kerja keras, dan kesabaran adalah fondasi kehidupan yang sejati. Tetapi ingatlah Harun, perjalananmu belum selesai. Ajarkan anak-anakmu apa yang telah kau pelajari dariku. Dan lebih dari itu, tambahkan kebijaksanaanmu sendiri. Dunia terus berubah dan setiap generasi menghadapi tantangan baru. Jadilah pemandu yang lembut, seperti pelita dalam kegelapan. Dan saat waktumu tiba untuk kembali ke pangkuannya, pastikan kau meninggalkan jejak kebaikan yang takkan pernah pudar. Dengan begitu namamu akan dikenang bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di langit yang abadi." Harun membaca surat itu dengan air mata yang mengalir deras. Ia merasa seperti Abu Nawas masih berbicara langsung kepadanya, memberikan bimbingan meski tak lagi hadir secara fisik. Setelah menghabiskan waktu berdoa di rumah Abu Nawas, Harun pulang dengan hati yang damai. Setibanya di rumah, Zara menyambutnya dengan senyuman. Harun menceritakan kabar tentang Abu Nawas dan membacakan isi surat itu kepada istrinya. Zara pun menangis, bukan karena duka, tetapi karena rasa syukur atas keberadaan Abu Nawas dalam hidup mereka.
Hari-hari Harun dan Zara di usia senja, mereka diisi dengan mendidik cucu-cucu mereka, menanamkan nilai-nilai cinta, kesabaran, dan juga kebijaksanaan. Mereka sering menceritakan kisah-kisah Abu Nawas, bagaimana ia dengan cara uniknya mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya. Ketika akhirnya Harun dan Zara dipanggil oleh Allah, mereka meninggalkan warisan yang tak ternilai, keluarga yang kokoh dalam keimanan dan kebijaksanaan. Di desa mereka, nama Abu Nawas terus dikenang melalui cerita-cerita Harun dan Zara, menginspirasi generasi demi generasi untuk hidup dengan cinta dan penuh hikmah. Dan di tempat yang lebih tinggi, Harun, Zara, dan Abu Nawas mungkin sedang tertawa bersama, merayakan perjalanan hidup yang penuh keberkahan. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa cinta dipadukan dengan iman dan kebijaksanaan adalah jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Tamat. Kisah Abu Nawas membimbing pasangan muda agar langgeng. Pada suatu hari di Baghdad, seorang pasangan muda datang menemui Abu Nawas. Mereka adalah sepasang pengantin baru yang merasa bahagia tetapi cemas akan masa depan rumah tangga mereka. Si suami bernama Harun, seorang pedagang kain yang baru merintis usahanya. Sementara istrinya Zahra adalah seorang gadis desa yang baru saja pindah ke kota untuk mengikuti suaminya. "Wahai Abu Nawas," kata Harun, membuka pembicaraan. "Kami datang untuk memohon bimbinganmu. Kami mendengar bahwa engkau adalah orang yang bijak dan dapat memberikan fatwa untuk kehidupan. Kami ingin tahu bagaimana caranya agar rumah tangga kami tetap harmonis dan langgeng hingga akhir hayat." Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan mereka. "Kalian memilih jalan yang baik dengan meminta nasihat sebelum masalah besar menghampiri," kata Abu Nawas. "Namun, aku ingin tahu lebih dulu, apa yang membuat kalian merasa perlu mempersiapkan diri seperti ini?" Zara menjawab dengan jujur, "Aku takut, wahai Abu Nawas, bahwa perbedaan antara aku dan suamiku akan menjadi penghalang. Dia sibuk dengan usahanya sedangkan aku belum terbiasa hidup di kota besar. Aku khawatir tidak mampu menjadi istri yang baik." Harun mengangguk menambahkan, "Dan aku khawatir tidak bisa menjadi suami yang adil dan sabar. Aku sering merasa lelah dengan pekerjaan dan takut tidak mampu memenuhi harapannya." Mendengar itu, Abu Nawas tertawa kecil, bukan untuk mengejek, tetapi untuk menenangkan mereka. "Ketahuilah," katanya, "bahwa kekhawatiran kalian adalah tanda bahwa kalian ingin berusaha. Itu sudah separuh jalan menuju keberhasilan. Sekarang, dengarkan baik-baik, karena aku akan memberikan kalian tugas yang harus dilakukan secara bersama-sama." Harun dan Zahra memandang Abu Nawas dengan penuh perhatian. "Tugas pertama," kata Abu Nawas, "setiap pagi setelah sholat subuh, kalian harus duduk bersama dan saling bercerita tentang apa yang ingin kalian capai hari itu. Tidak perlu lama, cukup 5 atau 10 menit. Hal ini akan membuat kalian saling memahami dan menyelaraskan pikiran." "Tugas kedua," lanjut Abu Nawas, "setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu untuk saling menceritakan hal baik yang kalian lihat pada satu sama lain di hari itu. Misalnya, Zahra bisa memuji kerja keras Harun, dan Harun bisa memuji masakan Zahra. Dengan begitu, kalian akan lebih menghargai satu sama lain." Pasangan muda itu mendengar dengan penuh semangat, tetapi Abu Nawas belum selesai. Tugas ketiga adalah yang paling penting," katanya sambil tersenyum misterius. "Setiap kali kalian bertengkar, masing-masing harus menulis satu surat pendek. Dalam surat itu, tulislah hal yang kalian rasa tidak adil, tetapi jangan lupa untuk mengakhiri surat dengan satu ulasan kenapa kalian tetap mencintai satu sama lain." Harun dan Zahra tampak terkejut mendengar tugas terakhir seperti ini. "Mengapa kami harus menulis surat, wahai Abu Nawas?" tanya Zahra. Abu Nawas menjelaskan dengan lembut, "Karena saat kalian bertengkar, emosi akan menguasai hati dan kata-kata.
Jika kalian berbicara langsung, kalian mungkin akan melukai perasaan satu sama lain. Tetapi dengan menulis, kalian diberi waktu untuk merenung dan mengungkapkan perasaan dengan lebih bijaksana. Lagi pula, membaca alasan kenapa kalian tetap mencintai satu sama lain di akhir surat itu akan mengingatkan kalian bahwa cinta lebih besar dari perselisihan kecil. Pasangan itu terdiam sejenak, merenungkan nasihat Abu Nawas. Kemudian, dengan penuh rasa syukur, mereka mengucapkan terima kasih. Kami akan melakukan semua yang kau nasihatkan, wahai Abu Nawas, kata Harun. Hari-hari berlalu dan pasangan muda itu menjalankan tugas-tugas yang diberikan Abu Nawas dengan sungguh-sungguh. Pagi, mereka menjadi penuh semangat karena percakapan tentang rencana hari itu. Malam mereka menjadi lebih hangat karena saling mengapresiasi hal-hal kecil di antara mereka. Ketika mereka bertengkar, surat-surat yang mereka tulis menjadi sarana untuk mendinginkan emosi dan memperbaiki komunikasi. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali menemui Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kata Harun dengan wajah yang cerah. Tugas-tugasmu telah mengubah rumah tangga kami. Kami sekarang merasa lebih dekat dan saling memahami. Bahkan saat ada masalah, kami tahu cara menyelesaikannya tanpa saling menyakiti. Abu Nawas tersenyum mendengar kabar itu. Ketahuilah, katanya, bahwa rumah tangga adalah perjalanan yang sangat panjang. Apa yang kalian pelajari sekarang hanyalah permulaan. Teruslah belajar dan saling mendukung, karena cinta sejati tidak ditemukan dalam kesempurnaan, tetapi dalam usaha bersama untuk menghadapi ketidaksempurnaan. Pasangan muda itu pulang dengan hati yang penuh rasa syukur. Sejak saat itu, mereka menjadi contoh pasangan yang harmonis di lingkungan mereka, dan nama Abu Nawas kembali dikenang sebagai orang yang bijak dan tidak hanya pandai bersiasat, tetapi juga mampu membimbing yang sedang mencari jalan. Beberapa tahun berlalu, pasangan Harun dan Sarah semakin matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka telah menjalankan kebiasaan yang diajarkan oleh Abu Nawas, bahkan menambahkan tradisi-tradisi baru yang mempererat hubungan mereka. Namun, seperti kehidupan pada umumnya, masalah baru mulai bermunculan seiring bertambahnya tanggung jawab. Harun yang kini usahanya semakin berkembang, seringkali harus melakukan perjalanan jauh untuk berdagang. Hal ini membuat Zahra merasa kesepian, terutama setelah anak pertama mereka lahir. Zahra merasakan beban mengurus rumah dan anak seorang diri, sementara Harun merasa tertekan dengan tanggung jawab sebagai pencari nafkah. Meskipun mereka masih saling mencintai, perasaan tidak dihargai mulai muncul di hati keduanya. Suatu malam, setelah Harun pulang dari perjalanan dagang yang panjang, Zahra menyambutnya dengan sifat tingkah laku yang dingin. Kau hanya peduli pada pekerjaanmu, kata Zahra sambil menahan air mata. Aku di sini setiap hari mengurus rumah dan anak, tapi kau tidak pernah bertanya bagaimana keadaanku. Harun yang kelelahan merasa tersinggung dengan ucapan istrinya. Kau tidak tahu betapa sulitnya mencari nafkah untuk keluarga ini, balas Harun dengan nada yang keras. Aku bekerja siang dan juga malam demi kalian, tetapi kau malah mengeluh. Pertengkaran malam itu berakhir dengan keduanya yang saling diam, dan Zahra menangis di kamar sementara Harun duduk sendirian di ruang tamu. Dalam keheningan itu, Harun teringat akan tugas-tugas yang dulu diberikan Abu Nawas. Ia bangkit, mengambil kertas dan pena, lalu mulai menulis surat seperti yang diajarkan. Zahra, istriku tercinta, tulis Harun. Aku tahu aku sering tidak ada di rumah dan tidak banyak membantu. Tetapi itu bukan karena aku tidak peduli. Aku bekerja keras karena aku ingin kau dan anak kita hidup dengan nyaman. Namun aku sadar bahwa aku juga telah lalai menanyakan kabarmu, mendengarkan keluh kesahmu, dan berbagi beban denganmu. Maafkan aku mencintaimu karena kau adalah perempuan yang sabar, tangguh, dan penuh kasih sayang.
Selesai menulis, Harun meletakkan surat itu di atas meja dan pergi tidur. Pagi harinya, Zara menemukan surat itu. Ia membacanya dengan air mata yang mengalir. Merasa tersentuh, Zara pun menulis balasan. Harun, suamiku yang aku cintai, tulis Zara. Aku tahu kau bekerja keras untuk kami, dan aku bersyukur atas semua yang kau lakukan. Namun aku juga merasa lelah dan kesepian. Aku tidak membutuhkan banyak harta, tetapi aku sangat membutuhkan waktu dan perhatianmu. Aku minta maaf karena kemarin aku berkata kasar. Aku mencintaimu karena kau adalah laki-laki yang bertanggung jawab, penyayang, dan penuh dedikasi. Harun membaca surat itu dan menyadari betapa pentingnya mendengarkan perasaan istrinya. Ia berjanji untuk meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga. Sejak saat itu, mereka kembali menjalankan tugas-tugas yang diajarkan Abu Nawas dengan lebih serius. Namun masalah lain muncul ketika anak-anak mereka mulai tumbuh besar. Harun dan Zara mendapati bahwa mendidik anak adalah tantangan yang jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Anak sulung mereka, seorang bocah laki-laki bernama Hasan, mulai menunjukkan sikap keras kepala. Ia sering membantah dan sulit diatur, membuat Zara merasa kewalahan. Bagaimana kita bisa mendidik Hasan agar menjadi anak yang baik? Tanya Zara suatu hari. Harun berpikir sejenak, lalu berkata, kita harus kembali menemui Abu Nawas. Dia pasti memiliki cara untuk membantu kita. Mereka pergi menemui Abu Nawas yang kini sudah berusia lebih tua, tetapi tetap ceria dan bijaksana. Setelah mendengarkan keluhan mereka, Abu Nawas tertawa kecil. Kalian telah melewati banyak ujian dalam rumah tangga, dan aku bangga melihat kalian tetap bersama, katanya. Namun, mendidik anak memang membutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan yang lebih besar. Abu Nawas memberi mereka sebuah tugas baru. Ia berkata, anak-anak adalah pohon yang tumbuh. Jika kalian ingin pohon itu berbuah manis, kalian harus menyiraminya dengan kasih sayang, menyiangi gulma di sekitarnya dengan nasihat yang baik, dan melindunginya dari badai dengan doa. Tetapi ingatlah, jangan pernah mematahkan rantingnya dengan kemarahan yang berlebihan. Abu Nawas kemudian memberikan contoh. Setiap kali Hasan berbuat salah, jangan langsung memarahinya. Sebaliknya, ajak dia bicara dengan lembut. Tanyakan mengapa ia melakukannya dan apa yang ia rasakan. Dengan begitu, ia akan belajar memahami akibat dari tindakannya tanpa merasa dihukum. Harun dan Zara mulai menerapkan nasihat itu di rumah. Awalnya tidak mudah, tetapi perlahan mereka melihat perubahan pada Hasan. Anak itu mulai lebih mendengarkan dan menghormati orang tuanya. Hari-hari terus berlalu dan Harun serta Zara tumbuh menjadi pasangan yang semakin dewasa dan bijaksana. Kehidupan mereka tidak selalu sempurna, tetapi mereka selalu menemukan cara untuk mengatasinya bersama-sama. Setiap kali menghadapi masalah, mereka selalu teringat pada Abu Nawas, guru bijak yang pernah membimbing mereka. Nama Abu Nawas terus hidup dalam hati mereka sebagai sosok yang tidak hanya pandai berkelakar, tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang mampu menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Harun dan Zara pun mewariskan pelajaran ini kepada anak-anak mereka, sehingga kebahagiaan dan keharmonisan keluarga mereka tetap terjaga dari generasi ke generasi. Tahun demi tahun berlalu, Harun dan Zara menjalani kehidupan dengan penuh hikmah. Anak-anak mereka tumbuh dewasa, masing-masing dengan jalan hidupnya. Hasan yang dahulu dikenal keras kepala, kini menjadi seorang pemuda bijak yang dikenal karena kepemimpinannya di desa. Adik-adiknya mengikuti jejak baik yang dia wariskan, membuat Harun dan Zara merasa bangga sekaligus bersyukur. Namun, waktu tidak pernah berhenti dan usia senja mulai menyapa pasangan ini. Rambut Harun memutih, tubuhnya tak lagi setegap dulu. Zara pun mulai lambat dalam bergerak, meskipun semangatnya tetap seperti dahulu. Keduanya sering duduk di beranda rumah, mengenang masa-masa penuh perjuangan yang pernah mereka lalui bersama. Pada suatu hari yang cerah,
Harun memutuskan untuk mengunjungi Abu Nawas. Sudah lama ia tidak bertemu sang guru yang sangat berjasa dalam kehidupannya. Zara yang merasa tubuhnya terlalu lelah memilih untuk tinggal di rumah sambil mempersiapkan makanan kesukaan Harun untuk menyambut kepulangannya nanti. Setibanya di rumah Abu Nawas, Harun disambut oleh suasana hening. Rumah yang dahulu selalu dipenuhi gelak tawa kini terasa sunyi. Seorang pemuda menyambut Harun di depan pintu. Dengan suara lirih ia berkata, "Tuan Harun, maafkan kami. Guru kami, Abu Nawas, telah meninggalkan dunia ini beberapa bulan yang lalu." Berita itu seperti petir di siang bolong bagi Harun. Matanya berkaca-kaca, hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Namun, pemuda itu segera mengajak Harun masuk ke rumah dan memberinya secari surat. "Guru kami meninggalkan surat ini untuk Anda. Ia tahu suatu hari Anda akan datang." Harun membuka surat itu dengan tangan yang bergetar. Tulisan tangan Abu Nawas yang khas memenuhi halaman kertas itu. Surat itu berbunyi, "Harun, sahabatku yang baik. Jika kau membaca surat ini, itu berarti aku telah kembali kepada Sang Pencipta. Jangan bersedih, karena hidup adalah perjalanan menuju pertemuan dengannya. Aku bahagia melihat bagaimana kau dan Zara membangun keluarga yang harmonis. Kau telah membuktikan bahwa cinta, kerja keras, dan kesabaran adalah fondasi kehidupan yang sejati. Tetapi ingatlah Harun, perjalananmu belum selesai. Ajarkan anak-anakmu apa yang telah kau pelajari dariku. Dan lebih dari itu, tambahkan kebijaksanaanmu sendiri. Dunia terus berubah dan setiap generasi menghadapi tantangan baru. Jadilah pemandu yang lembut seperti pelita dalam kegelapan. Dan saat waktumu tiba untuk kembali ke pangkuannya, pastikan kau meninggalkan jejak kebaikan yang takkan pernah pudar. Dengan begitu namamu akan dikenang bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di langit yang abadi." Harun membaca surat itu dengan air mata yang mengalir deras. Ia merasa seperti Abu Nawas masih berbicara langsung kepadanya, memberikan bimbingan meski tak lagi hadir secara fisik. Setelah menghabiskan waktu berdoa di rumah Abu Nawas, Harun pulang dengan hati yang damai. Setibanya di rumah, Zahra menyambutnya dengan senyuman. Harun menceritakan kabar tentang Abu Nawas dan membacakan isi surat itu kepada istrinya. Zahra pun menangis, bukan karena duka tetapi karena rasa syukur atas keberadaan Abu Nawas dalam hidup mereka. Hari-hari Harun dan Zahra di usia senja, mereka diisi dengan mendidik cucu-cucu mereka, menanamkan nilai-nilai cinta, kesabaran, dan juga kebijaksanaan. Mereka sering menceritakan kisah-kisah Abu Nawas, bagaimana ia dengan cara uniknya mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya. Ketika akhirnya Harun dan Zahra dipanggil oleh Allah, mereka meninggalkan warisan yang tak ternilai, keluarga yang kokoh dalam keimanan dan kebijaksanaan. Di desa mereka, nama Abu Nawas terus dikenang melalui cerita-cerita Harun dan Zahra, menginspirasi generasi demi generasi untuk hidup dengan cinta dan penuh hikmah. Dan di tempat yang lebih tinggi, Harun, Zahra, dan Abu Nawas mungkin sedang tertawa bersama, merayakan perjalanan hidup yang penuh keberkahan. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa cinta dipadukan dengan iman dan kebijaksanaan adalah jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Tamat. Kisah Abu Nawas membimbing pasangan muda agar langgeng. Pada suatu hari di Baghdad, seorang pasangan muda datang menemui Abu Nawas. Mereka adalah sepasang pengantin baru yang merasa bahagia tetapi cemas akan masa depan rumah tangga mereka. Si suami bernama Harun, seorang pedagang kain yang baru merintis usahanya. Sementara istrinya Zahra adalah seorang gadis desa yang baru saja pindah ke kota untuk mengikuti suaminya. "Wahai Abu Nawas," kata Harun, membuka pembicaraan, "kami datang untuk memohon bimbinganmu. Kami mendengar bahwa engkau adalah orang yang bijak dan dapat memberikan fatwa untuk kehidupan. Kami ingin tahu bagaimana caranya agar rumah tangga kami tetap harmonis dan langgeng hingga akhir hayat."
Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan mereka. Kalian memilih jalan yang baik dengan meminta nasihat sebelum masalah besar menghampiri, kata Abu Nawas. Namun, aku ingin tahu lebih dulu, apa yang membuat kalian merasa perlu mempersiapkan diri seperti ini? Zara menjawab dengan jujur, aku takut, wahai Abu Nawas, bahwa perbedaan antara aku dan suamiku akan menjadi penghalang. Dia sibuk dengan usahanya sedangkan aku belum terbiasa hidup di kota besar. Aku khawatir tidak mampu menjadi istri yang baik. Harun mengangguk menambahkan, dan aku khawatir tidak bisa menjadi suami yang adil dan sabar. Aku sering merasa lelah dengan pekerjaan dan takut tidak mampu memenuhi harapannya. Mendengar itu, Abu Nawas tertawa kecil, bukan untuk mengejek, tetapi untuk menenangkan mereka. Ketahuilah, katanya, bahwa kekhawatiran kalian adalah tanda bahwa kalian ingin berusaha. Itu sudah separuh jalan menuju keberhasilan. Sekarang, dengarkan baik-baik, karena aku akan memberikan kalian tugas yang harus dilakukan secara bersama-sama. Harun dan Zahra memandang Abu Nawas dengan penuh perhatian. Tugas pertama, kata Abu Nawas. Setiap pagi setelah sholat subuh, kalian harus duduk bersama dan saling bercerita tentang apa yang ingin kalian capai hari itu. Tidak perlu lama, cukup 5 atau 10 menit. Hal ini akan membuat kalian saling memahami dan menyelaraskan pikiran. Tugas kedua, lanjut Abu Nawas. Setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu untuk saling menceritakan hal baik yang kalian lihat pada satu sama lain di hari itu. Misalnya, Zahra bisa memuji kerja keras Harun, dan Harun bisa memuji masakan Zahra. Dengan begitu, kalian akan lebih menghargai satu sama lain. Pasangan muda itu mendengar dengan penuh semangat, tetapi Abu Nawas belum selesai. Tugas ketiga adalah yang paling penting, katanya sambil tersenyum misterius. Setiap kali kalian bertengkar, masing-masing harus menulis satu surat pendek. Dalam surat itu, tulislah hal yang kalian rasa tidak adil, tetapi jangan lupa untuk mengakhiri surat dengan satu ulasan kenapa kalian tetap mencintai satu sama lain. Harun dan Zahra tampak terkejut mendengar tugas terakhir seperti ini. Mengapa kami harus menulis surat, wahai Abu Nawas? Tanya Zahra. Abu Nawas menjelaskan dengan lembut. Karena saat kalian bertengkar, emosi akan menguasai hati dan kata-kata. Jika kalian berbicara langsung, kalian mungkin akan melukai perasaan satu sama lain. Tetapi dengan menulis, kalian diberi waktu untuk merenung dan mengungkapkan perasaan dengan lebih bijaksana. Lagi pula, membaca alasan kenapa kalian tetap mencintai satu sama lain di akhir surat itu akan mengingatkan kalian bahwa cinta lebih besar dari perselisihan kecil. Pasangan itu terdiam sejenak, merenungkan nasihat Abu Nawas. Kemudian, dengan penuh rasa syukur, mereka mengucapkan terima kasih. Kami akan melakukan semua yang kau nasihatkan, wahai Abu Nawas, kata Harun. Hari-hari berlalu dan pasangan muda itu menjalankan tugas-tugas yang diberikan Abu Nawas dengan sungguh-sungguh. Pagi, mereka menjadi penuh semangat karena percakapan tentang rencana hari itu. Malam mereka menjadi lebih hangat karena saling mengapresiasi hal-hal kecil di antara mereka. Ketika mereka bertengkar, surat-surat yang mereka tulis menjadi sarana untuk mendinginkan emosi dan memperbaiki komunikasi. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali menemui Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kata Harun dengan wajah yang cerah, tugas-tugasmu telah mengubah rumah tangga kami. Kami sekarang merasa lebih dekat dan saling memahami. Bahkan saat ada masalah, kami tahu cara menyelesaikannya tanpa saling menyakiti. Abu Nawas tersenyum mendengar kabar itu. Ketahuilah, katanya, bahwa rumah tangga adalah perjalanan yang sangat panjang. Apa yang kalian pelajari sekarang hanyalah permulaan. Teruslah belajar dan saling mendukung. Karena cinta sejati tidak ditemukan dalam kesempurnaan, tetapi dalam usaha bersama untuk menghadapi ketidaksempurnaan. Pasangan muda itu pulang dengan hati yang penuh rasa syukur.
Sejak saat itu, mereka menjadi contoh pasangan yang harmonis di lingkungan mereka, dan nama Abu Nawas kembali dikenang sebagai orang yang bijak dan tidak hanya pandai bersiasat, tetapi juga mampu membimbing yang sedang mencari jalan. Beberapa tahun berlalu, pasangan Harun dan Sarah semakin matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka telah menjalankan kebiasaan yang diajarkan oleh Abu Nawas, bahkan menambahkan tradisi-tradisi baru yang mempererat hubungan mereka. Namun, seperti kehidupan pada umumnya, masalah baru mulai bermunculan seiring bertambahnya tanggung jawab. Harun yang kini usahanya semakin berkembang, seringkali harus melakukan perjalanan jauh untuk berdagang. Hal ini membuat Zara merasa kesepian, terutama setelah anak pertama mereka lahir. Zara merasakan beban mengurus rumah dan anak seorang diri, sementara Harun merasa tertekan dengan tanggung jawab sebagai pencari nafkah. Meskipun mereka masih saling mencintai, perasaan tidak dihargai mulai muncul di hati keduanya. Suatu malam, setelah Harun pulang dari perjalanan dagang yang panjang, Zara menyambutnya dengan sifat tingkah laku yang dingin. "Kau hanya peduli pada pekerjaanmu," kata Zara sambil menahan air mata. "Aku di sini setiap hari mengurus rumah dan anak, tapi kau tidak pernah bertanya bagaimana keadaanku." Harun yang kelelahan merasa tersinggung dengan ucapan istrinya. "Kau tidak tahu betapa sulitnya mencari nafkah untuk keluarga ini," balas Harun dengan nada yang keras. "Aku bekerja siang dan juga malam demi kalian, tetapi kau malah mengeluh." Pertengkaran malam itu berakhir dengan keduanya yang saling diam, dan Zara menangis di kamar sementara Harun duduk sendirian di ruang tamu. Dalam keheningan itu, Harun teringat akan tugas-tugas yang dulu diberikan Abu Nawas. Ia bangkit, mengambil kertas dan pena, lalu mulai menulis surat seperti yang diajarkan. "Zara, istriku tercinta," tulis Harun. "Aku tahu aku sering tidak ada di rumah dan tidak banyak membantu. Tetapi itu bukan karena aku tidak peduli. Aku bekerja keras karena aku ingin kau dan anak kita hidup dengan nyaman. Namun aku sadar bahwa aku juga telah lalai menanyakan kabarmu, mendengarkan keluh kesahmu, dan berbagi beban denganmu. Maafkan aku mencintaimu karena kau adalah perempuan yang sabar, tangguh, dan penuh kasih sayang." Selesai menulis, Harun meletakkan surat itu di atas meja dan pergi tidur. Pagi harinya, Zara menemukan surat itu. Ia membacanya dengan air mata yang mengalir. Merasa tersentuh, Zara pun menulis balasan. "Harun, suamiku yang aku cintai," tulis Zara. "Aku tahu kau bekerja keras untuk kami, dan aku bersyukur atas semua yang kau lakukan. Namun aku juga merasa lelah dan kesepian. Aku tidak membutuhkan banyak harta, tetapi aku sangat membutuhkan waktu dan perhatianmu. Aku minta maaf karena kemarin aku berkata kasar. Aku mencintaimu karena kau adalah laki-laki yang bertanggung jawab, penyayang, dan penuh dedikasi." Harun membaca surat itu dan menyadari betapa pentingnya mendengarkan perasaan istrinya. Ia berjanji untuk meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga. Sejak saat itu, mereka kembali menjalankan tugas-tugas yang diajarkan Abu Nawas dengan lebih serius. Namun masalah lain muncul ketika anak-anak mereka mulai tumbuh besar. Harun dan Zara mendapati bahwa mendidik anak adalah tantangan yang jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Anak sulung mereka, seorang bocah laki-laki bernama Hasan, mulai menunjukkan sikap keras kepala. Ia sering membantah dan sulit diatur, membuat Zara merasa kewalahan. "Bagaimana kita bisa mendidik Hasan agar menjadi anak yang baik?" tanya Zara suatu hari. Harun berpikir sejenak, lalu berkata, "Kita harus kembali menemui Abu Nawas. Dia pasti memiliki cara untuk membantu kita." Mereka pergi menemui Abu Nawas yang kini sudah berusia lebih tua, tetapi tetap ceria dan bijaksana. Setelah mendengarkan keluhan mereka, Abu Nawas tertawa kecil. "Kalian telah melewati banyak ujian dalam rumah tangga, dan aku bangga melihat kalian tetap bersama," katanya. "Namun, mendidik anak memang membutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan yang lebih besar."
Abu Nawas memberi mereka sebuah tugas baru. Ia berkata, anak-anak adalah pohon yang tumbuh. Jika kalian ingin pohon itu berbuah manis, kalian harus menyiraminya dengan kasih sayang, menyiangi gulma di sekitarnya dengan nasihat yang baik, dan melindunginya dari badai dengan doa. Tetapi ingatlah, jangan pernah mematahkan rantingnya dengan kemarahan yang berlebihan. Abu Nawas kemudian memberikan contoh. Setiap kali Hasan berbuat salah, jangan langsung memarahinya. Sebaliknya, ajak dia bicara dengan lembut, tanyakan mengapa ia melakukannya dan apa yang ia rasakan. Dengan begitu, ia akan belajar memahami akibat dari tindakannya tanpa merasa dihukum. Harun dan Zara mulai menerapkan nasihat itu di rumah. Awalnya tidak mudah, tetapi perlahan mereka melihat perubahan pada Hasan. Anak itu mulai lebih mendengarkan dan menghormati orang tuanya. Hari-hari terus berlalu dan Harun serta Zara tumbuh menjadi pasangan yang semakin dewasa dan bijaksana. Kehidupan mereka tidak selalu sempurna, tetapi mereka selalu menemukan cara untuk mengatasinya bersama-sama. Setiap kali menghadapi masalah, mereka selalu teringat pada Abu Nawas, guru bijak yang pernah membimbing mereka. Nama Abu Nawas terus hidup dalam hati mereka sebagai sosok yang tidak hanya pandai berkelakar, tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang mampu menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Harun dan Zara pun mewariskan pelajaran ini kepada anak-anak mereka, sehingga kebahagiaan dan keharmonisan keluarga mereka tetap terjaga dari generasi ke generasi. Tahun demi tahun berlalu, Harun dan Zara menjalani kehidupan dengan penuh hikmah. Anak-anak mereka tumbuh dewasa, masing-masing dengan jalan hidupnya. Hasan yang dahulu dikenal keras kepala, kini menjadi seorang pemuda bijak yang dikenal karena kepemimpinannya di desa. Adik-adiknya mengikuti jejak baik yang dia wariskan, membuat Harun dan Zara merasa bangga sekaligus bersyukur. Namun, waktu tidak pernah berhenti dan usia senja mulai menyapa pasangan ini. Rambut Harun memutih, tubuhnya tak lagi setegap dulu. Zara pun mulai lambat dalam bergerak, meskipun semangatnya tetap seperti dahulu. Keduanya sering duduk di beranda rumah, mengenang masa-masa penuh perjuangan yang pernah mereka lalui bersama. Pada suatu hari yang cerah, Harun memutuskan untuk mengunjungi Abu Nawas. Sudah lama ia tidak bertemu sang guru yang sangat berjasa dalam kehidupannya. Zara yang merasa tubuhnya terlalu lelah memilih untuk tinggal di rumah sambil mempersiapkan makanan kesukaan Harun untuk menyambut kepulangannya nanti. Setibanya di rumah Abu Nawas, Harun disambut oleh suasana hening. Rumah yang dahulu selalu dipenuhi gelak tawa kini terasa sunyi. Seorang pemuda menyambut Harun di depan pintu. Dengan suara lirik ia berkata, "Tuan Harun, maafkan kami. Guru kami, Abu Nawas, telah meninggalkan dunia ini beberapa bulan yang lalu." Berita itu seperti petir di siang bolong bagi Harun. Matanya berkaca-kaca, hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Namun, pemuda itu segera mengajak Harun masuk ke rumah dan memberinya secari surat. "Guru kami meninggalkan surat ini untuk Anda. Ia tahu suatu hari Anda akan datang." Harun membuka surat itu dengan tangan yang bergetar. Tulisan tangan Abu Nawas yang khas memenuhi halaman kertas itu. Surat itu berbunyi, "Harun, sahabatku yang baik. Jika kau membaca surat ini, itu berarti aku telah kembali kepada Sang Pencipta. Jangan bersedih, karena hidup adalah perjalanan menuju pertemuan dengannya. Aku bahagia melihat bagaimana kau dan Zara membangun keluarga yang harmonis. Kau telah membuktikan bahwa cinta, kerja keras, dan kesabaran adalah fondasi kehidupan yang sejati. Tetapi ingatlah Harun, perjalananmu belum selesai. Ajarkan anak-anakmu apa yang telah kau pelajari dariku. Dan lebih dari itu, tambahkan kebijaksanaanmu sendiri. Dunia terus berubah dan setiap generasi menghadapi tantangan baru. Jadilah pemandu yang lembut, seperti pelita dalam kegelapan. Dan saat waktumu tiba untuk kembali ke pangkuannya, pastikan
kau meninggalkan jejak kebaikan yang takkan pernah pudar. Dengan begitu namamu akan dikenang bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di langit yang abadi. Harun membaca surat itu dengan air mata yang mengalir deras. Ia merasa seperti Abu Nawas masih berbicara langsung kepadanya, memberikan bimbingan meski tak lagi hadir secara fisik. Setelah menghabiskan waktu berdoa di rumah Abu Nawas, Harun pulang dengan hati yang damai. Setibanya di rumah, Zahra menyambutnya dengan senyuman. Harun menceritakan kabar tentang Abu Nawas dan membacakan isi surat itu kepada istrinya. Zahra pun menangis, bukan karena duka tetapi karena rasa syukur atas keberadaan Abu Nawas dalam hidup mereka. Hari-hari Harun dan Zahra di usia senja, mereka diisi dengan mendidik cucu-cucu mereka, menanamkan nilai-nilai cinta, kesabaran, dan juga kebijaksanaan. Mereka sering menceritakan kisah-kisah Abu Nawas, bagaimana ia dengan cara uniknya mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya. Ketika akhirnya Harun dan Zahra dipanggil oleh Allah, mereka meninggalkan warisan yang tak ternilai, keluarga yang kokoh dalam keimanan dan kebijaksanaan. Di desa mereka, nama Abu Nawas terus dikenang melalui cerita-cerita Harun dan Zahra, menginspirasi generasi demi generasi untuk hidup dengan cinta dan penuh hikmah. Dan di tempat yang lebih tinggi, Harun, Zahra, dan Abu Nawas mungkin sedang tertawa bersama, merayakan perjalanan hidup yang penuh keberkahan. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa cinta dipadukan dengan iman dan kebijaksanaan adalah jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Tamat.